Saya Indri Malaka, NIM 052. Saya Trivina Tanayu, NIM 042. Saya Leonard Tinggi di 190. Selamat menyaksikan! Parfum merupakan contoh kosmetika yang tergabung dalam kelompok preparat wangi-wangian yang dapat memberikan aroma wangi saat digunakan. Bahan dasar parfum dapat terdiri atas bahan sintetis dan alami. Parfum yang dijual di pasaran tidak dilengkapi dengan informasi tentang senyawa yang terdapat di dalamnya. Informasi produk ini tidak disampaikan oleh produsen dengan dalih rahasia dagang. Tidak adanya informasi mengenai senyawa yang terkandung dalam parfum sangat merugikan konsumen. Konsumen tidak mengetahui potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan. Sejumlah studi membuktikan bahwa parfum adalah produk multisenyawa. Suatu produk parfum dapat mengandung puluhan hingga ratusan senyawa di dalamnya. Kadarnya juga sangat beragam dan kadang hadir dalam kadar yang sulit untuk dideteksi atau sangat kecil. Kondisi tersebut bisa jadi alasan lain mengapa produsen tidak mencantumkan informasi senyawa dalam produknya. Senyawa yang beragam dan kadar yang kecil sangat menyulitkan proses analisisnya. Dan dari segi keamanan, tentu saja belum diketahui tingkat keamanannya. IFRA atau International Fragrance Association mengklasifikasikan material parfum ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama prohibited atau dilarang, yang kedua restricted atau dibatasi, dan yang ketiga specified atau boleh digunakan dengan spesifikasi tertentu. Senyawa utama parfum umumnya berupa campuran minyak atsiri dan senyawa-senyawa penghasil aroma, fiksatif, serta pelarut. Bahan-bahan yang berpotensi toksik pun sering digunakan dalam parfum. Hal ini tentu merugikan masyarakat. Kromatografi gas yang dilengkapi dengan detektor spektrometri massa masih menjadi instrumen andalan untuk analisis senyawa parfum. Hal ini karena senyawa-senyawa parfum memang merupakan senyawa yang mudah meluap sehingga mudah dianalisis dengan kromatografi gas. Penelitian yang dilakukan oleh Purwanyati dan kawan-kawan bertujuan untuk mengetahui senyawa-senyawa dalam parfum isi ulang yang beredar di Kota Bandung. Analisis senyawa dilakukan terhadap parfum dengan aroma yang hampir sama untuk mengetahui tren penggunaan bahan dalam parfum. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis senyawa-senyawa yang terdapat dalam parfum. Nah, kemudian dengan metode kromatografi gas spektrofotometri massa. Sampel parfum yang digunakan adalah sampel isi ulang yang dijual di wilayah peneliti, yaitu Kota Bandung, di mana senyawa parfum kemudian dikelompokkan menurut kategori IFRA atau IFRA. Untuk alat yang digunakan ada kromatografi gas spektrofotometri massa atau KGSM, kemudian ada mikropipet 10-100 mikroliter, labu ukur 10 dan 100 ml. Kemudian bahan yang digunakan ada N-hexan pro analisis dan sampel parfum. Penelitian ini dilakukan dalam 4 langkah utama. Yang pertama, sampling. Sampling produk parfum isi ulang dilakukan dengan membeli secara acak di toko parfum yang berada di Kota Bandung. Dalam penelitian ini diuji 5 sampel parfum isi ulang yang masing-masing diberi kode A, B, C, D, dan E. Yang kedua, preparasi sampel. Masing-masing sampel parfum diencerkan 100 kali. Pengenceran ini bertujuan agar konsentrasi masing-masing senyawa yang akan dianalisis dengan KGSM tidak terlalu pekat. Pengenceran dilakukan dengan memipet 100 mikroliter sampel parfum, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml dan ditambahkan N-hexan hingga tanda batas. Sampel yang telah diencerkan kemudian dimasukkan ke dalam vial kromatografi gas dengan volume sekitar 1 ml. Masing-masing vial dilabel sesuai dengan kode sampel.
Yang ketiga, pengkondisian KGSM. Sebelum digunakan untuk analisis sampel, alat KGSM terlebih dahulu harus dikondisikan hingga dapat digunakan untuk analisis. Gas pembawa yang digunakan yaitu helium dengan suhu injektor 300 derajat Celcius dan suhu oven pada kolom 40 derajat Celcius. Detail kondisi KGSM dapat dilihat pada tabel 1. Yang keempat, analisis sampel dengan kromatografi gas spektrometri massa atau KGSM. Sampel yang telah disiapkan dalam masing-masing vial kemudian dianalisis dengan KGSM. Selanjutnya kita masuk dalam analisis data. Setiap kromatogram yang dihasilkan kemudian dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan data fragmentasi masanya atau MPZ. Identitas kimiawi suatu senyawa ditentukan berdasarkan nilai similarity index atau SI, fragmentasi massa atau spektra massa, dan senyawa dengan library. Dalam hal ini digunakan dua library yaitu NIST atau National Institute of Standard and Technology dan juga Wiley. Saat ini kita akan masuk pada hasil dan pembahasan. Berdasarkan kromatogram dari masing-masing sampel parfum menunjukkan adanya lebih dari 20 puncak pada tiap kromatogram yang ada. Jumlah puncak mengindikasikan jumlah senyawa dalam tiap sampel. Pada sampel A, B, C, D, dan E memberikan aroma yang sama, di mana pada analisis kromatogram yang ada juga menunjukkan adanya persamaan senyawa. Dan saat ini saya akan menampilkan untuk senyawa-senyawa apa saja yang terkandung pada sampel parfum A, B, C, D, dan E. Berdasarkan 5 sampel yang telah dikaji, jumlah senyawa yang hampir sama berkisar antara 24 sampai 26 senyawa. Amandemen ke-50 standar IFRA menyatakan bahwa dalam sampel yang ada ditemukan adanya 5 senyawa yang sudah diketahui dengan pasti dan jelas untuk keamanannya. Selanjutnya kita akan bahas pada tabel 3 mengenai senyawa yang terdapat pada semua sampel parfum. Nah, dapat kita lihat untuk hasil selanjutnya pada tabel. Di sini ada beberapa nama senyawa yang telah dianalisis dari sampel parfum. Nah, kemudian didapatkan pada pembahasan limonen atau linalol ini dinyatakan sebagai spesifik atau artinya bahwa kedua senyawa tersebut boleh digunakan dalam parfum, tetapi dengan syarat tertentu, karena saat dari limonen yang dinyatakan spesifik ini harus melalui amandemen ke-29 sesuai dengan standar IFRA pada tahun 1995. Nah, limonen ini atau boleh yang digunakan dalam parfum hanya jika produk oksidasinya dapat terkontrol oleh penambahan antioksida, karena kadar peroksidanya tidak lebih dari 20 mmol per L, karena zat linalol ini yang digunakan dapat berupa yang pertama L-linalol, D-linalol, dan maupun DL-linalol. Karena sekali lagi status spesifikat atau dari zat linalol ini telah ditetapkan sejak tahun 2004 melalui amandemen standar IFRA ke-38. Jadi standar dari IFRA ini diperbaharui pada tahun 2004. Nah, selanjutnya pada saat yang kedua yaitu benzaldehid yang telah dinyatakan juga boleh digunakan dalam parfum dalam batas tertentu melalui amandemen standar IFRA pada ke-47 tahun 2023. Karena
Di dalamnya telah dijelaskan bahwa kadar yang diperbolehkan pada produk akhir berkisar antara 0,02% hingga 3% tergantung kategori produk sesuai dengan standar IFRA tahun 2013. Citralol yang sudah ditetapkan statusnya pada Anemen ke-42 standar dari IFRA tahun 2007 bahwa kadar yang diperbolehkan berkisar antara 0,8 sampai 13,13% sesuai dengan standar IFRA pada tahun 2007. Karena untuk studi lebih lanjut terhadap kadar benzaldehid dan citronellol dalam parfum ini harus dilakukan dalam memastikan bahwa kadar tidak melebihi batas yang telah ditentukan sesuai dengan standar yang telah diberikan dari IFRA mulai dari tahun 2007, 2013, dan 2014. Lili-aldehide dilarang penggunaannya untuk produk lipstik dan perawatan area mulut lainnya, namun masih diperbolehkan sebagai parfum untuk produk-produk kosmetik lainnya. Berdasarkan data dalam tabel 1, maka dapat diketahui bahwa masih banyak senyawa yang terkandung dalam parfum yang belum jelas status keamanannya. Maka penelitian ini harus dilanjutkan dengan menguji keamanan sejumlah senyawa yang belum ditetapkan status keamanannya tersebut. Penelitian untuk mengkaji keamanan senyawa-senyawa tersebut terus dilakukan. Metil dihidrojasmonate misalnya, dinyatakan aman dalam sebuah studi yang dilakukan oleh API dan kawan-kawan. Studi keamanan terhadap dietil phthalate juga dilakukan oleh API dan kawan-kawan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa senyawa ini relatif aman digunakan dalam parfum. Berikut adalah grafik dari kromatogram sampel A, B, C, D, dan E. Berdasarkan data analisis senyawa terhadap parfum ini, maka dapat disimpulkan bahwa parfum merupakan produk yang mengandung berbagai campuran senyawa. Pada sampel A, B, dan juga C terdapat 26 jenis senyawa, pada sampel B terdapat 24 jenis senyawa, dan pada sampel E terdapat 25 jenis senyawa. 9 senyawa terdapat pada semua sampel. Ada 5 senyawa yang telah ditentukan status keamanannya menurut standar IFRA. 5 senyawa tersebut ialah limonene dan linalool yang berstatus specificate, benzaldehid dan juga citronellol yang berstatus restricted, dan lili-aldehid yang berstatus ganda yaitu restricted dan juga prohibited.